Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali ya di tematiknya, lanjutannya pelajaran yang kemarin, yaitu di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri PB 3. Nah, di halaman 71 di situ ada ayo membaca, mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Di situ ada siapa, Nak? Ada Udin. Yuk sekarang ibu bacakan ya. Udin, anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramukanya dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Jadi Udin ini sudah mandiri ya, sudah bisa melakukan banyak hal ya. Nah, kemudian Udin itu karena bisa mandiri dan bisa dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri, sehingga Udin ini mendapat tanda khusus. Kalau dalam pramuka itu nanti akan memperoleh tanda khusus. Tanda khususnya itu akan dijahit di bajunya nanti. Nah, karena kenapa kok dapat tanda khusus? Karena Udin ini cakap dalam berbagai bidang, ya. Nah, tanda kecakapan khusus itu merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Jadi nanti ada lambangnya, Nak. Kalau kamu misalkan di Udin ini, Udin sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri. Nanti pasti akan ada gambar seperti tempat tidur itu nanti, ya. Nah, sekarang Ibu lanjut. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Kalau tanda umum itu digunakan oleh semua. Tapi kalau tanda khusus hanya per orangnya saja. Dia cakap dalam bidang apa, itu yang akan memperoleh tanda, ya. Nah, tanda umum pramuka itu diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher. Setangan leher ini kamu itu asdok. Asdok itu di sini bilang asdok, tapi kalau bahasa Indonesia itu setangan leher, ya. Nah, kemudian ada tanda harian, ada tanda WSM atau tanda pramuka sedunia. Nah, di situ dilihat anak-anak di halaman 72. Di halaman 72 itu ada macam-macam tanda kecakapan khusus ya. Tanda kecakapan khusus wajib ya, ada 10. Tanda kecakapan wajib itu wajib khusus itu yang wajib ada 10. Dilihat itu gambar yang di atas anak-anak. Itu tanda-tanda kecakapan khusus. Coba kalian lihat pada sebelah kiri atas, itu ada gambar biru, ada tanda plusnya di tengah ya. Itu menandakan bahwa dia cakap dalam bidang P3K. Ya, berarti pada kesehatan. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Berarti kalau orang itu ahlinya suka nolong, suka membantu teman yang kecelakaan. Nah, itu nanti sebagai anggota pramuka dia akan memperoleh tanda kecakapan khusus gambar itu. Nah, kemudian itu ada gambar rumah. Nah, kalau pada gambar rumah dia ahli dalam mengatur ruangan, ya. Yang gambar rumah itu berarti pintar mengatur ruangan. Kalau orang itu suka bersih-bersih, suka mengatur ruangan, nah nanti dia akan memperoleh tanda kecakapan khusus mengatur ruangan, ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, ada gambar apa itu, Nak? Ada gambar mata ya. Nah, pada gambar mata itu adalah jika dia berhasil atau pintar ahli dalam sebagai pengamat, ya. Kalau dia suka mengamati, nah dia nanti akan memperoleh tanda khusus gambar mata.
Kemudian di situ ada kompor sama wajannya. Berarti dia ahli di bidang apa? Memasak. Seperti tadi Udin. Udin tadi benar ya memasak kan ya? Sudah bisa masak sendiri. Berarti dia ahli dalam bidang memasak. Nanti Udin akan memperoleh gambar kompor sama masaknya ya. Kemudian ada gambar kemah. Nah, berarti itu anak itu dalam pramuka, anak itu ahli dalam berkemah. Dia tertib dalam berkemah. Kalau tertib berkemah, suka berkemah, nanti dia akan memperoleh tanda kemah. Ya. Nah, kemudian itu ada gambar celengan yang di bawah nak. Nah, berarti kalau gambar celengan, anak itu sukanya apa? Menabung. Jika anak itu suka menabung, maka dia akan memperoleh tanda kecakapan khusus gambar celengan ya. Nah, kemudian dekatnya celengan ada apa itu gambar apa nak? Mesin jahit. Berarti apa orangnya? Anak itu berarti ahli dalam suka menjahit. Seperti Udin tadi bisa menjahit. Ya, kalau sudah bisa menjahit nanti akan memperoleh tanda yang ada mesin jahitnya. Kemudian itu ada gambar apa nak? Nah, kalau nyiram ya. Nah, berarti dia ahli dalam apa? Nyiram. Berarti suka menyiram bunga, suka merawat tumbuhan, maka dia akan memperoleh tanda kecakapan khusus gambar yang untuk menyiram ya. Yang ke-9 itu ada gambar apa nak? Itu gambar kentungan kalau di Poskambleng ya. Nah, itu berarti anak itu suka menjadi pengaman, suka menolong mengaman ya, menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, itu ya. Jadi itu kalau akan mendapat gambar kentongan. Yang terakhir. Nah, itu gambar sedang apa nah orang? Nah, itu sedang gerak jalan. Berarti dia kalau bisa PBB, baris berbaris, bergerak jalannya bagus, maka dia akan memperoleh tanda kecakapan khusus gambar orang berjalan. Nah ya, itu tanda-tanda kecakapan khusus yang wajib. Ada berapa? Ada 10. Jadi semua anggota pramuka ini pasti akan mempunyai semangat untuk memperoleh tanda itu. Kalau kamu tidak bisa mandiri, maka kamu tidak akan mendapat tanda-tanda itu. Ya. Nah, sekarang coba ayo berlatih, kalian dibuka. Nomor 1. Lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Yuk, Udin pilih miliki yang mana saja, nak? Tadi Udin sukanya apa saja? Udin suka masak, berarti nanti mendapat gambar yang masak. Menjahit, apalagi Udin? Menyiram, apalagi yang akan Udin dapat? Memasak sudah. Membersihkan ruangan. Jadi Udin memperoleh berapa tanda kecakapan di situ? Mendapat 4. Yang gambar rumah, gambar memasak, gambar mesin jahit, dan terakhir ada gambar tempat penyiraman bunga. Ya. Nah, sekarang nomor 2 di halaman 73. Kalian lihat. Lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Mana saja yang termasuk tanda kecakapan khusus? Yang mana nak? Yang khusus. Khusus tadi ada berapa? Khusus tadi ada berapa yang wajib? 10. Dilihat mana yang termasuk. Yang kompor. Kemudian mesin jahit dan yang menabung atau gambar celengan. Itu yang khusus. Nah, sekarang nomor 3. Mana yang umum? Yang bulat-bulat ya. Nah, itu tanda pandu dunia ada. Dan yang segitiga itu adalah tanda barung atau tanda kelompoknya. Ngerti ya sudah? Antara tanda khusus dan tanda umum. Sekarang Ibu lanjut langsung ke halaman 74. Anak-anak tahu enggak? Di halaman 74 itu bangun apa? Bangun datar. Ya, bangun datar. Termasuk bangun datar, bangun apa? Bangun persegi. Kenapa kamu bilang persegi? Apa itu persegi? Bangun persegi adalah bangun
bangun datar yang mempunyai apa nak? Coba ibu gambarkan dulu. Nah ini garis-garis disebut apa? Kok garis-garis disebut apa? Bangun datar yang mempunyai 4 sisi sama panjang dan 4 sudut. Sudutnya gimana ini? Sama enggak? Sama besar dan berbentuk apa ini sudutnya? Loh, dilihat di depan. Sudutnya berbentuk apa? Ayo, yang jenis sudut kalau seperti ini bentuk ini termasuk siku dan siku. Nah, persegi itu adalah bangun datar. Jangan nulis dulu, nak. Nanti ada waktu nulis. Sekarang dengarkan dulu. Yuk. Persegi adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi sama panjang. Bolehnya tahu semuanya. Ayo Iwan, tahu dulu. Mempunyai 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar dan siku. Misal, ini ibu gambarnya kasih A, B, C, dan D. Yuk sekarang. Di sini ada berapa sisi tadi? 4. Ada sisi apa saja? Sisi ini garis AB. Sisi AB itu sama dengan sisi ini apa? BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Ya, ini sisinya. Sekarang sudutnya. Ini sudut apa tadi? Iya, sudut siku-siku. Apa nama sudutnya? Gimana? Ingat gak sudut? DAB sama dengan sudut. Yuk kita jalan ke sini. B-nya tadi A-nya yang di tengah. Sekarang B-nya yang di tengah. Berarti sudut apa? B-nya yang di tengah. ABC sama dengan sudut CD sama dengan sudut CDA. Ya. Jadi kalau persegi itu sisi yang ini sama dengan ini, sama dengan CD, sama dengan AB. Ya, itu sisinya. Kalau sudutnya, sudut DAB itu sama dengan sudut AB C dan sama dengan sudut DCD dan yang terakhir CDA. Ya, paham? Ini besar sudut. Sekarang dibuka bukunya, dilihat. Lihat ya, kalian nanti dikerjakan. Ya. Halaman tulis udah, ini aja ditulis saja sama yang tadi yang Udin ya. Ayo berarti halaman 72. Yang mana ya? Kemudian kegiatan lagi yang ini disalin. Ya? Sudah? Paham? Ya sudah. Kalau sudah dikerjakan. Selamat menerima.